Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Patricia dengan NIM 24060424. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran matematika. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita belajar matematika yang seru banget, yaitu tentang bilangan desimal dan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa. Yuk siapin alat tulis kalian dan semangat belajarnya ya. Apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal itu adalah bilangan yang punya koma. Contohnya 0,5, 2,75 atau 4,5656 titik-titik dan sebagainya. Angka setelah koma menunjukkan bagian dari salah satu kesatuan, jadi 0,5 itu artinya setengah dari 1. Dan yang kedua, cara mengubah desimal menjadi pecahan. Contoh pertama, misalkan kita punya 0,5. Nah, itu bisa kita ubah jadi pecahan. Contohnya 1/2, gampang kan? Karena angka 5 itu ada di tempat persepuluhan. Dan contoh yang kedua, kalau kita punya 0,5 itu artinya 75/100 atau bisa disederhanakan menjadi 3/4. Dan contoh yang ketiga, bilangan desimal berulang sekarang. Coba yang agak menantang ya, misalnya 0,333. Ini disebut desimal berulang, kita bisa ubah jadi pecahan 1,3. Dan sekarang penjelasan yang kedua akan menjelaskan materi tentang bangun datar. Bangun datar itu adalah bentuk-bentuk dua dimensi, persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Nah, setiap bangun datar punya sifat, misalnya nih, persegi punya 4 sisi yang sama panjang, 4 sudut sama besar. Persegi panjang punya sisi berhadapan yang sama panjang. Segitiga punya 3 dari 3 sudut, ada segi 3 sama sisi, segi sama kaki, dan sembarang. Lingkaran cuman punya 1 garis lengkung, nggak punya sudut, dan semua titiknya sama jarak jari dari tengah. Ada banyak jenis bangun datar dan tiap bentuk punya sifat-sifat khusus seperti jumlah sisi, sudut, dan panjang sisinya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada persegi. Persegi punya 4 sisi yang semua panjangnya sama, sisi lurus dan membentuk 4 sudut siku-siku. Persegi juga punya 2 diagonal yang panjangnya sama dan saling berpotongan di tengah. Dan yang kedua, ada persegi panjang, mirip persegi, tapi cuman sisi yang berhadapan aja yang sama panjang, masih tetap punya 4 sudut siku-siku dan 2 diagonali yang sama. Dan yang ketiga, segitiga punya 3 sisi dan 3 sudut. Ada jenis segitiga yang sering dibahas. Segitiga sama sisi, semua sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Segitiga sama kaki, 2 sisi sama panjang, 2 sudutnya juga sama. Segitiga sembarang, semua sisi dan sudutnya beda. Ada juga segitiga berdasarkan sudut, segitiga siku-siku, tumpul, dan lancip. Yang keempat, jajar genjang. Jajar genjang punya sisi berlawanan yang sama panjang dan sejajar, tapi sudutnya enggak siku-siku, bentuknya kayak miring ke kanan atau ke kiri. Dan yang kelima ada belah ketupat. Belah ketupat itu kayak persegi yang dimiringkan, semua sisinya sama panjang dan punya 2 diagonal yang saling tegak lurus. Dan yang keenam, layang-layang. Layang-layang punya 2 pasang sisi yang sama panjang, tapi yang sama panjang itu berdekatan, bukan sembarangan, diagonal, saling tegak lurus juga. Dan yang ketujuh ada trapesium. Trapesium cuma punya sepasang sisi sejajar, ada yang siku-siku, ada yang tidak jadi bentuknya, bisa miring sebelah atau ada satu sudut siku-sikunya. Dan yang kedelapan ada lingkaran. Lingkaran itu bentuk yang gak punya sisi atau sudut ya, tapi punya titik pusat dan semua titik di garis lingkaran. Jaraknya sama dari pusat, jarak itu disebut jari-jari, dan kalau dari ujung ke ujung melewati pusatnya namanya diameter. Nah teman-teman, sekarang kita udah kenal banyak bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Masing-masing punya sifat yang berbeda-beda. Yuk coba lihat benda-benda di rumah, coba tebak termasuk bangun datar apa ya bentuknya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Bye bye, terima kasih.